Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan jiwa Al-Farabi bagian yang ketiga. Bahwa menurut Ibnu Sina, pengamatan indera itu terbagi ke dalam dua bagian, indera nyata dan indera batin atau abstrak. Dan yang pertama berlaku melalui panca indera, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, pencapaan atau pengecapan, dan perabaan. Dan sementara yang kedua berlaku melalui indera batin, yakni indera bersama, bentuk yang dihayalkan, kekuatan, waban atau ingatan yang menghafal. Sehubungan dengan itu, Al-Farabi menjelaskan tentang kebahagiaan. Dan menurutnya, kebahagiaan adalah kebaikan yang dicari karena dirinya sendiri bukan sebagai jalan untuk mencari yang lain. Sebab tidak ada lagi di baliknya sesuatu yang lebih agung yang dapat dicapai oleh manusia. Dan tujuan tertinggi dari kehendak dan kebebasan memilih manusia adalah kebahagiaan, dengan kebahagiaan berarti lepasnya jiwa dari segala apa yang material. Dalam pemikiran Al-Farabi, politik menempati posisi terpenting karena ia melihat politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir manusia, yakni kebahagiaan, dengan memiliki sifat-sifat keutamaan yang mungkin dapat dicapai. Dalam usaha memperoleh kesempurnaan, manusia tidak mungkin menghindari keharusan bekerja sama. Inilah awal timbulnya masyarakat. Sementara itu, masyarakat sendiri bukanlah tujuan, melainkan sebuah sarana untuk tujuan yang lebih tinggi, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itulah Al-Farabi menekankan studi teoristis tentang kemasyarakatan dan kebutuhannya. Dalam uraiannya tentang Al-Madinah, Al-Fadilah, seperti halnya konsep republiknya Plato, Al-Farabi menggambarkan suatu negara sebagai satu keseluruhan dari bagian-bagian terpadu, serupa dengan organisme tubuh. Tempat seluruh bagian saling bekerja sama dan masing-masing organ menjalankan fungsinya. Demikian halnya negara, utama tempat setiap individu masyarakat harus mempunyai tugas sesuai kesanggupan masing-masing. Karena kebahagiaan masyarakat tidak akan tercapai kecuali jika pembagian kerja di antara individu tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan dijiwai semangat, tanggung jawab, dan saling tolong-menolong. Oleh karena hidup bermasyarakat dan bekerja sama itu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan, maka negara yang baik menurut Al-Farabi adalah yang bertujuan agar orang-orang yang berkumpul di dalamnya saling membantu terhadap hal-hal yang dapat memperoleh kebahagiaan hakiki, yakni negara utama. Kemudian, perhatian utama Al-Farabi dalam filsafat kenegaraan ini diberikan kepada pemimpin negara. Pemimpin bagaikan jantung di dalam tubuh yang merupakan
sumber seluruh aktivitas, pangkal keselarasan dan keharmonisan. Tegasnya tidak hanya berkaitan dengan politik semata, melainkan juga berkaitan dengan moral. Karena pemimpin negara, menurut Al-Farabi, berperan sebagai guru, pembimbing, pengendali, serta pembuat undang-undang dan peraturan. Untuk menjadi pemimpin negara, diperlukan kualifikasi tertentu, antara lain keturunan orang baik, anggota tubuh sempurna, berani, cerdas dan kuat ingatan, dan juga jujur dan amanah, cinta ilmu pengetahuan, dan juga pembela keadilan. Dengan mempunyai keteguhan hati, kuat cita-cita, dan tidak ambisius, serta menjauhi kelezatan-kelezatan jasmani. Syarat-syarat tersebut sulit direalisir dan jarang ditemukan pada diri seseorang, sebagaimana diakui oleh Al-Farabi. Meskipun demikian, Al-Farabi mendapatkan syarat lain, yakni pemimpin negara harus dapat naik ke derajat akal yang menjadi sumber wahyu dan ilham, dan juga dapat berkomunikasi dengan akal ke-10, penerima cahaya ketuhanan secara langsung dari roh tinggi dan para malaikat. Sebagaimana diketahui, akal faal merupakan salah satu dari akal ke-10 dan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam, dan sebagai titik yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhan, dan sebagai sumber hukum dan undang-undang yang dibutuhkan bagi kehidupan moral dan sosial. Demikianlah kisah tentang pendidikan jiwa Al-Farabi bagian yang ketiga.